إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayo ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita wajib mensyukuri semua nikmat. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ini nikmat yang besar yang wajib antum syukuri. Kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan ini yang enggak diberikan kepada yang lain. Kita diberikan nikmat oleh Allah, gunakan nikmat ini. Belajar dan belajar, baca dan baca. Itulah kenikmatan yang enggak bisa dibayar dengan apapun juga, enggak bisa. Tujuan kita akhirat. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Dan udah ribuan kali saya sampaikan, kita belajar karena Allah dan kita menyampaikan karena Allah. Setelah kita dapat ilmu, kita wajib menyampaikan. Kalau kita belajar mengharapkan sesuatu dari dunia, apa kata Rasulullah SAW? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar menuntut ilmu yang mestinya dilakukan karena Allah, tapi dia belajar bukan karena Allah, liyusiba bihi aradan minad dunya, untuk mencari sesuatu dari dunia, mengharapkan sesuatu dari dunia. Apakah itu uang, apakah itu kedudukan atau yang lainnya? Sedikit, dunia ini enggak ada artinya. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak mencium aroma surga pada hari kiamat. Enggak mencium aroma surga. Waliyadzubillah. Jadi belajar itu harus karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ikhlas karena Allah. Itulah yang diingatkan oleh para ulama salaf terus menerus. Ulama salaf enggak pernah berhenti ingatkan ikhlas, ikhlas, ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari kita menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu karena Allah, begitu juga ketika menyampaikan, mendakwakan. Karena ketika menuntut ilmu, udah dapat ilmu, ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu. Itu kewajiban kita. Ketika kita menyampaikan, mendakwakan ilmu ini, semua karena Allah. Kalau kita belajar wajib karena Allah, maka untuk menyampaikan dakwah juga karena Allah. Ketika orang menuntut ilmu, dia mengharapkan sesuatu dari dunia, nggak akan mencium aroma surga. Begitu juga ketika berdakwah kita. Harus karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari dunia. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, dan seperti itu yang dilakukan oleh mereka. Semua karena Allah. Sekarang hilang ini. Sekarang hilang. Untuk ilmu, untuk mengharapkan sesuatu. Dia ngajar dapat sesuatu. Bahkan bagaimana cari orang yang bisa memberikan uang kepada dia setiap bulan. Gitu. Ada yang jamin, ada kafalah, siapa yang jamin? Kalau nggak jamin, wah nanti dakwahnya gimana? Dakwah akan tetap jalan selama di langit dan bumi. Meskipun nggak ada yang bantu dakwah ini, dakwah tetap jalan. Sebagaimana para ulama salaf, mereka tetap dakwah meskipun tidak ada yang bantu dakwah ini. Itu jalan, dan sampai sekarang dakwah ini jalan. Alhamdulillah. Bukan sekarang nyari uang, mengharapkan sesuatu dari mana. Jangan. Rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Harus yakin. Nggak ada ulama salaf dakwah kemudian meninggal dunia karena tidak makan. Nggak ada sama sekali. Abu Hurairah tidak makan, tapi tetap masih hidup. Menyampaikan ilmu. Pernah lapar sehari, pingsan. Karena lapar. Tapi tetap jalan. Nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan itu kita harus seperti itu. Karena kita mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana salaf? Mereka dakwah karena Allah. Mereka berjihad karena Allah. Kemudian apa? Mereka berdakwah dengan dirinya dan hartanya.
Mereka berjihad dengan dirinya dan hartanya. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Bukan dengan diri, tapi tetap untuk harta apa? Dari orang lain. Kalau bisa kita berusaha dakwah dengan diri kita dan harta kita untuk menegakkan agama ini. Karena itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti Allah sebutkan dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nas Al-Quran, antum lihat ayatnya. Kita tadabbur ayat sedikit supaya antum juga semangat dalam thalabul ilmi dan antum mengharapkan sesuatu dari Allah. Dari Allah, bukan dari manusia. Ini nas ini, Allah menyebutkan tentang apa? Tentang surga. Surga ini bukan main-main. Kita nuntut ilmu untuk mengharapkan surga, kita dakwah untuk mengharapkan surga. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita dakwah untuk mengharapkan surga. Sebagai nuntut ilmu ingin mengharapkan surga, dakwah pun ingin mengharapkan surga. Itu tujuan hidup kita. Antum ingat selalu. Dan itulah nasihatnya para ulama salaf. Selalu diantara mereka surga, surga. Makanya Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ratusan kali, mungkin ribuan kali. Surga, surga, surga. Untuk apa Allah sebutkan berulang-ulang? Agar kita semangat berjuang menegakkan agama ini karena Allah. Untuk mengharapkan sesuatu dari Allah, yaitu surga. Allah berfirman dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat 10, 11, dan 12. Bahkan sampai ayat 13. Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Dengan harta kalian Allah sebutkan di amwalikum, dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah akan masukkan kalian ke surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Demikianlah kemenangan yang besar. Dan yang lainnya, yang Allah cintai lagi apa? Yaitu pertolongan dari Allah. Yang lain, yang kalian cintai. Yaitu apa? Pertolongan dari Allah. Dakwah ini pasti ditolong Allah. Pasti ditolong oleh Allah dakwah ini. Kalau dapat cobaan, ujian, itu wajar. Harus dapat cobaan. Cobaan apa aja, termasuk juga cobaan kesusahan, kefakiran, tidak punya harta, itu cobaan. Tapi harus sabar. Sebagian para ulama salaf juga sabar. Yang lain, yang kalian cintai, itu pertolongan dari Allah. Dan kemenangan yang dekat. Dan berikan kabar gembira kepada orang beriman. Kabar gembira. Orang beriman seperti itu. Dia berdakwah karena Allah. Berdakwah karena Allah. Dan dia berjihad karena Allah dengan dirinya dan hartanya. Dengan hartanya dan dirinya. Gak bisa dengan diri aja, harta. Makanya kita harus mencari maisha untuk berjuang menegakkan agama ini. Rasulullah juga demikian. Antum lihat lagi di dalam surah At-Taubah ayat 88-89. Lakin ar-rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adallahu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Demikianlah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Bukan dengan diri mereka dan harta orang lain, bukan. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka semua kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses.
orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. A'addallahum jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga-surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini mesti yang diingat oleh talibul ilm. Harus ingat ini, berjuang dengan diri dan harta. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia, bukan mengharapkan bantuan dari manusia, bukan. Kalau kita diberikan sesuatu yang kita nggak mengharapkan, nggak masalah kita terima. Tapi mengharapkan jangan dalam Islam, nggak boleh. Sampaikan ilmu, karena apa? Allah sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kewajiban kita apa? Menyampaikan. Antum belajar di pondok, sudah selesai di pondok, antum melanjutkan lagi sekolah, bahkan ada yang sampai ke Madinah, kemudian lulus. Kewajiban dia setelah dia belajar apa? Apa? Dakwah. Dakwah karena Allah. Kalau dia dakwah itu nggak dapat maisha, tetap dia wajib cari maisha ikhtiar sebagai manusia. Tapi dakwah wajib disampaikan, wajib. Tapi jangan mengharapkan sesuatu dari dakwah ini. Dan udah berapa kali saya sampaikan. Yang kita harapkan dalam nuntut ilmu itu apa? Sorga. Dalam menyampaikan ketika dakwah apa? Sorga. Itu perhatikan tuh. Ini nas Al-Quran. Dan juga contoh dari salafus soleh seperti itu. Dan keberkahan itu ada dalam dakwah, itu ada keberkahan. Dan kita dakwakan terus karena Allah semuanya. Yang pertama ya keluarga kita. Nabi disuruh oleh Allah pertama kali dakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Kemudian untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6, jaga diri kita dan keluarga dari neraka. Dakwakan mereka dan terus menerus dakwakan. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.